Sobat tani sekalian dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Humat Tani Dayak. Video kali ini kita akan sedikit ulas tentang kelebihan dan kekurangan dari pompa celup dengan sistem ras yang langsung masuk ke dalam kolam. Terima kasih sudah menemukan channel ini. Silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung kami dengan cara klik subscribe, like, dan jika bermanfaat bisa di-share ke media sosial Anda. Saksikan terus videonya sampai akhir. Yang pertama adalah kita bahas tentang kelebihannya sendiri. Nah, kelebihan dari pompa celup, apapun mereknya itu, apapun kapasitas dan apapun dari kelebihannya, baik dia sistem seperti ini atau sistem celup yang langsung, untuk kelebihannya sendiri ini mengurangi dari budget instalasi, teman-teman sekalian. Budget instalasi artinya di sini ketika kita menggunakan kolam dengan budget yang sangat minim sekali dan tidak ada pembuangan di kolam terpalnya, kita langsung celupkan pompa celup ini langsung ke dalam filter. Jadi ke dalam filter ini. Jadi untuk kelebihannya yang pertama yaitu low budget lah bagi teman-teman baru pemula, dan untuk sistem instalasinya tidak terlalu sulit karena dia langsung masuk ke dalam kolam dan langsung dialirkan ke media filternya. Kemudian keunggulan yang kedua, tentunya ketika kolam ini tidak dibuat lubang aliran yang ke filternya, otomatis untuk keawetan dari kolam terpal sendiri dan dipastikan sudah tidak ada rembes. Biasanya kelemahan di dalam sistem resirkulasi ini atau sistem filter ini di kolam yang sudah kita buat lubang untuk ke arah filter, biasanya itu terjadi kebocoran. Nah, di filter seperti ini yang ketika pompa celup kita langsung masukkan ke dalam kolam, otomatis itu mencegah dari sistem kebocoran. Dan kelebihan yang ketiga, ini yang saya rasakan juga ya teman-teman, ini untuk variasi atau kapasitas dari pompa celup sendiri itu bisa sangat kita bisa atur. Artinya di sini dari budget kita berapa, terus jenis pilihan pompa yang cocok di kolam kita bisa bebas memilih. Kalau misalkan kita menggunakan terpisah masuk ke dalam chamber berikutnya, mungkin kelemahannya terdapat pada sistem output dari pompa itu sendiri. Maksudnya di sini bisa terjadi ke istilah teman-teman sekalian, tekor dalam pengisapan air. Jadi kalau misalkan pompa ini langsung kita celupkan ke dalam air, otomatis sirkulasinya terjaga dan bisa dipastikan tidak
tidak akan terjadi tekor dalam air atau tekor dalam pengisapan dari pompa itu sendiri. Dan untuk kerugiannya sendiri teman-teman, terdapat berapa banyak kerugian, bahkan terdapat banyak bahaya ya. Ini pengalaman sendiri dalam kerugian pompa celup yang langsung masuk ke dalam kolam. Yang pertama, bisa teman-teman lihat, ini sangat-sangat berbahaya. Ketika pompa kita masukkan ke dalam kolam, jika kabel ini terbuka, otomatis arus listrik akan bocor. Nah, ini akan membahayakan. Nah, contoh seperti ini terjadi ketika pompa kita langsung masukkan ke dalam kolam. Ini pastinya terkena gigitan dari ikan. Nampak di kamera, ini bekas gigitan dari ikan yang mengakibatkan arus listrik terjadi kebocoran. Ini yang terjadi kepada kita, dan mungkin alangkah baiknya ketika kita memilih pompa yang langsung masuk ke dalam sumur, langkah baiknya ini kita lindungi dengan bahan keras lainnya, sehingga ikan tidak akan menggigit dari kabel yang menghubungkan arus listrik. Dan kerugian lainnya, ini yang saya rasakan juga, ketika pompa dicelupkan ke dalam air, otomatis kotoran akan terisap melalui pompa. Ini yang terjadi pada saya. Jadi untuk keawetan motor dari pompa sendiri sangat rentan sekali terbakar. Kenapa? Ketika kotoran terisap ke pompa, otomatis kerja dari motor itu akan terganggu, dan pompa ini sudah terjadi kerusakan karena motornya tidak berfungsi. Otomatis di dalam komponen dinamo di dalam terjadi korsleting dan terbakar. Nah, itu salah satu kerugian atau kekurangan dari pompa celup yang langsung masuk ke dalam dasar kolam. Dan di sini saya sarankan juga, ketika kita mau melakukan proses penyerokan dari sisa makanan, kemudian kita bersentuhan langsung ke air dari tangan kita, otomatis terlebih dahulu kita akan off-kan untuk jalur listrik. Jadi pompa kita matikan. Ini kita tidak tahu apakah pompa di dalam air itu sudah terjadi kebocoran arus. Jadi alangkah baiknya untuk safety kita, untuk keamanan arus listrik atau pompa yang masih hidup, kita matikan dulu. Dan jangan sama sekali kita memegang pompa air, pompa celup dalam keadaan listrik hidup. Itu sangat tidak disarankan karena dapat membahayakan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kita bagikan di video kali ini. Keunggulan atau kelebihan, kemudian kekurangan, dan
bahaya dari pompa celup. Dan kondisi saat ini memang kita lihat kolam sangat kotor karena filter kita tidak berfungsi, dan otomatis kita akan ganti dengan pompa celup yang baru. Otomatis kita akan terus kuras air karena itu sangat mengganggu bagi pertumbuhan ikan, dan berbahaya juga ketika amoniak dari sisa kotoran ikan berubah menjadi amoniak. Mungkin demikian yang dapat kami informasikan di video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk memberi dukungan kepada kami dengan cara subscribe, like, dan jika bermanfaat dapat dibagikan ke media sosial teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatan dan terima kasih atas dukungan.